Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin memberikan testimoni tentang penggunaan Inkscape ya. Nah, terus terang Inkscape ini bagi saya merupakan aplikasi yang baru dan saya baru mengenal setelah mengikuti kursus online di IG ini. Nah, saya coba browsing tentang Inkscape itu apa. Saya menemukan beberapa keterangan ya, yang membuat saya memiliki beberapa pemahaman ya tentang Inkscape ini. Ya, jadi dari beberapa bacaan yang saya cari ini, Inkscape itu merupakan aplikasi menggambar vektor yang free dan open source. Jadi free itu bebas ya. Bebas artinya tanpa bayaran sama sekali. Jadi kadang kita kan kalau ada aplikasi terus itu resmi kita harus pakai, itu kita harus berbayar ya. Kalau nggak berbayar mungkin untuk fase trialnya cuma beberapa hari. Tapi kalau Inkscape ini memang free ya, bebas. Itu ini aplikasi untuk menggambar ya, menggambar. Makanya saya tahu untuk menggambar dulunya ya, misalnya ada Corel Draw, ada Photoshop, saya sudah kenal. Inkscape memang baru kenal, mungkin dia sudah lama, cuman bagi saya sendiri ini hal yang baru. Dan ternyata juga banyak kelebihannya, tadi free, jadi kita nggak perlu misalnya harus crack dan sebagainya untuk mendapatkan aplikasi ini. Kita langsung bisa download dari situs resminya. Juga open source. Open source artinya terus selalu dikembangkan ya, dan terbuka. Jadi orang-orang yang profesional di seluruh dunia ini memang mengembangkan aplikasi ini. Jadi terus bahkan dari Indonesia pun juga saya tadi baca juga banyak yang misalnya ikut andil dalam pengembangan Inkscape ini. Nah, kemudian di program Saku Sanap itu kita diajari membuat bangun dengan garis lurus, dan saya kira memang mudah tampilannya ini ya. Jadi kita tinggal mengingat gambar yang ini, panel-panelnya yang lurus dan sebagainya. Jadi memang untuk pemula ini saya kira bagus ya Inkscape ini. Jadi tidak terlalu ribet. Bahkan mungkin kalau saya pernah sepintas tahu tapi belum pernah install ya, Corel Draw itu agak ribet ya. Dan karena ribet kadang saya juga males, termasuk laptop saya ini laptop jadul ya. Jadi kadang kalau untuk aplikasi yang berat-berat itu juga ini, ternyata kalau Inkscape ini enteng ya, jadi enteng, itu jalan dengan bagus di laptop saya. Nah, kemudian tadi dijelaskan apa sih vektor editor itu. Jadi setelah saya baca-baca ya, jadi foto itu ada dua jenis, ada foto bitmap ya, ini Photoshop bitmap, dan ada raster editor. Kalau yang ini, yang Inkscape ini nanti kalau misalnya di zoom ya, gambarnya itu tidak akan pecah-pecah ya. Sedangkan di aplikasi yang lain ya, yang tidak formatnya vektor, itu bisa pecah-pecah. Ini saya kira juga kelebihannya, jadi kelebihan dari Inkscape. Nah, ini contohnya. Jadi kalau memakai aplikasi lain, ketika di zoom, nah ini pinggirannya itu tidak rata ya. Nah, dia pakai sistem pixel ya. Nah, yang ada di Inkscape ya, ini yang pakai aplikasi vektor ya, ini bisa rata, nah ini bisa bagus. Saya kira ini kelebihan dari Inkscape juga. Nah, kemudian ini
Ini kita bandingkan dengan harga di luaran ya, tentang ini aplikasi untuk menggambar itu. Ada Illustrator itu pakai sistem berlangganannya mulai dari 283.000 per bulan untuk per orang, makanannya tahunan dan sebagainya, sangat mahal ya. Jangan Inkscape ini free, benar-benar free. Jadi alhamdulillah ini ada ya. Mungkin bagi teman-teman yang pengen mengembangkan kemampuannya di bidang desain grafis, ini sangat-sangat membantu ya dengan adanya Inkscape ini. Nah, di sini kenapa Inkscape itu bisa gratis. Nah, ini ternyata juga karena sifatnya open source ya. Jadi dikembangkan secara volunteer, artinya secara sukarela ya, dari seluruh dunia, dari para istilahnya orang-orang yang pandai itu. Mereka memang istilahnya mendedikasikan ilmunya ya untuk kepentingan katakanlah sosial ya. Juga ada sponsorship dari perusahaan ya, sebagai donasi dan sebagainya. Nah, apakah program free atau open source nggak berkualitas? Ini ternyata juga berkualitas ya. Jadi tadi buktinya ketika gambarnya itu di zoom itu ternyata juga lebih bagus. Kenapa alasan kita memilih Inkscape ya? Alasan pertama karena gratis tadi ya. Nah, ini saya kira juga kalau bagi saya ya, alasan yang bukan sangat utama ya. Kalau kita harus bayar dan sebagainya, ini kan juga merepotkan ya. Dan juga alasan kedua karena handal ya. Ya, walaupun mungkin fiturnya belum sebanyak yang komersial, tapi Inkscape dikembangkan secara aktif dan fiturnya terus bertambah. Ini karena open source tadi ya, karena terus dikembangkan, maka ini akan semakin bagus. Mereka dengan bug-bug yang terus diperbaiki ya, karena sudah handal ya. Jadi itu ya. Dan alasan ketiga kenapa pilih Inkscape, karena bisa jalan di mana-mana, jadi multi platform ya. Bisa di Windows, bisa di Linux, di berbagai operating system ya. Kemudian alasan keempat, Inkscape itu mudah pemakaiannya ya. Ini karena mungkin tampilannya ya sangat familiar ya. Terus terang begitu saya melihat ini, saya nggak terlalu banyak kesulitan ya. Artinya ini kan gambar-gambar itu menunjukkan fungsinya kan, seperti gambar pena untuk menggambar dan sebagainya. Ini nggak ada gambar untuk tadi ada gambar panah itu untuk menarik dan sebagainya. Ini mudah, ini mudah sekali ya. Jadi untuk tingkat dasar mungkin mudah ya. Dan format gambarnya itu SVG ya. SVG itu bisa singkatan Scalable Vector Graphic ya. Ini juga bisa dibaca di format atau aplikasi yang lain. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, ada komunitas yang mendukung Inkscape ini. Kalau teman-teman mungkin berkecimpung di dunia desain grafis dan pengen mendalami, nanti bisa mencari grupnya di Facebook ya, Facebook Inkscape Indonesia. Ini ada ya. Mungkin nanti akan bisa menambah pengalaman, menambah teman dan sebagainya, karena di sana mesti banyak teman-teman seide yang berkumpul ya. Jadi mungkin itu testimoni dari saya. Ya, mudah-mudahan ini juga ada manfaatnya bagi saya. Paling tidak kalau misalnya saya tidak bisa berkecimpung terlalu mendalam di sini, ada teman-teman nanti mungkin saya rekomendasikan untuk ke Inkscape ini, karena sudah membuktikan betapa mudahnya kita menggunakan Inkscape. Walaupun saya kira masih tangga yang paling bawah ya, tangga yang bawah, tapi ini sudah pengalaman yang bagus ya. Jadi terima kasih kepada tim Sakusanov yang sudah memberikan kesempatan untuk kami belajar tentang pembuatan beberapa gambar yang menggunakan fungsi dari Inkscape. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.